hijarnya gitu ya. Saking majelis taklimnya juga banyak banget ya Pak ya. Oh ya Allah itu ada Pak. Ya Allah ini sahabat teman saya loh. Ini Pak Sarjan gitu ya. Alhamdulillah Pak Sarjan juga nggak ngebesuk saya waktu di dalam penjara. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Bismillah ini intermezzo. Ya nggak apa. Karena alhamdulillah karena Pak Sarjan yang dijemput saya nggak tahu. Bahwa saya nggak perlu lagi berharap sama yang namanya Tuhan. Makasih loh. Mungkin kalau dia besok saya nggak berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika saya ditinggal oleh teman-teman saya, akhirnya saya tahu kalau saya kesini ya Allah saya hanya mau berharap kepadamu. Ya Allah saya hanya mau taruh air mataku kepadamu. Saya nggak mau curhat kepadamu ya Allah. Saya minta tolong ke teman-teman saya juga teman-teman saya nggak bantu nggak apa-apa bukan niat mereka nggak bantu mungkin mereka nggak bisa tapi apa Allah berikan keyakinan bahwa Anda bukan orang Enji Allah yang akan pernah ninggalin kamu. Yakin ya, tunggu sabar sedikit. 10 tahun Allah kasih sabar ke saya. 10 tahun Allah kasih kuat ke saya. 10 tahun Allah kasih ikhlas ke saya. Sehingga sekarang saya tidak lagi membutuhkan yang namanya teman di dunia terlalu berlebihan. Silaturahmi oke. Tapi berharap bahwa teman akan membantumu ibu-ibu hari ini hilangin. Teman itu sekedaran aja. Karena maaf temannya ibu tengok sampai kanan kiri, ya belum tentu teman di alam kubur. Sesetia-setianya juga teman ibu-ibu ada di sini. Gak mungkin ibu mati dia ikut mati. Tuh. Suami aja cinta banget sama istrinya, istrinya mati dia juga sampai mati. Betul? Ya kan? Istri juga begitu. Paling banter nganterin sampai liang lahat, paling kuat yasinan sampai 40 hari. Setelah itu dia sibuk sama urusannya masing-masing. Ibu-ibu meninggal, suaminya doain sampai yasinan 40 hari. Setelah itu biar saya ngomong ya. Makanya gak apa-apa ibu-ibu boleh memiliki tapi jangan merasa memiliki, bisa gak itu? Karena Allah mati samawati amanil akhirat hadith itu isinya cuma mengatakan bahwa hai manusia engkau gak punya apa-apa, semua itu dititipin. Kalau dititipin gak usah sombong, kalau lagi dititipin lebih sama Allah. Mungkin kan orang ini lagi dititipin harta, jabatan, kekayaan lebih daripada yang lain, gak usah sombong. Karena khawatir-khawatirnya besok diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak ibu-ibu yang dulu pejabat habis itu masuk penjara. Itu gak apa-apa, karena Allah cuma pengen bilang apa kulillah mama di kamu itu muka mutasya orang siul muka min mutasya waktu izin mutasya biar dipakai ini kalau kondisi yang dia udah. Masalah memuliakan itu masalah Allah, masalah menghinakan itu juga masalah Allah. Makanya ibu-ibu kalau berteman biasa-biasa saja, karena begini ibu-ibu prinsipnya, ibu-ibu dipuja-puji 1000 teman-teman ibu, ibu-ibu nggak akan jadi mulia. Ibu-ibu nggak akan jadi mulia. Di sanjung-sanjung nih ya Allah, nih Bu Kartina, apa io-nya? Kirana. Kenapa jadi Kartina ya Masya Allah. Ibu Kartina ya Allah, Ibu Kartina tuh cantik banget ya Allah, luar biasa loh, ini pintar banget. Kirana ya Masya Allah, itu banyak banget majelis taklim dan banyak banget nama yang nyangkut mau batin ya. Puji nih sama ibu. Dari 10 pujian pasti akan ada yang ngomong jalan di belakangnya. Betul? Sebagus apapun yang Bu Kirana lakukan, belum tentu semua akan benar-benar mengapresiasi kerjaannya. Pasti akan ada juga yang bilang, temennya gak benar tuh. Gak usah khawatir, biasa-biasa saja. Karena itu lumrah akan terjadi di dunia. Jadi jangan engkau berharap pujian orang, gak usah terlalu senang ketika orang memujimu, biasa-biasa saja. Begitupun ketika orang menghinamu, ya, gak usah baper, ya Allah orang menghinanya 1 menit, kita kepikirannya 1 bulan. Betul kan? Coba ibu-ibu, ya Allah, ini kok sekarang gemuk banget ya.
Pulang tuh langsung pikirin obat diet apa yang mau dimakan, olahraga berapa kali seminggu, ya kan langsung tuh. Cuma gara satu komentar orang yang nggak lebih dari 1 menit. Udah ibu-ibu yakin ya, makanya kalau ibu-ibu mau dengar kabar gembira terus, gak ada lagi rumusnya kecuali nazarna alaika kitabah Ibayana liburi syai'i wa huda wa rahmata wa busro. Surat An-Nahl ayat 89. Itu aja kabar gembira. Al-Quran itu kabar gembira. Benar, Masya Allah. Kalau ibu-ibu ngumpul sama majelis taklim, ya Allah, dengar lagi orang ngejelitin orang. Kadang-kadang majelis taklim itu bukan pulang membawa pahala, tapi pulang membawa dosa. Betul? Ya kan? Lagi di majelis taklim sibuk ngurusin orang punya urusan. Tapi nggak ada di sini kok ya. Di sini semuanya pada pada julid di sini, masya Allah. Udah. Di sini mah soleha. Di sini mah udah istiqomah. Udah hijrah. Betul? Masa sih? Gak apa-apa. Karena yang kalian lihat itu lihat ini jadi masalah di kampung Indonesia Cita Bangsa. Saya justru datang ke sini dan saya paksakan diri saya untuk pergi ke majelis-majelis karena saya membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke sini ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya syiarkan bisa menjadi menghapus dosa-dosa saya. Seperti yang saya selalu niatkan. Dan mudah-mudahan amal jariahnya itu buat saya dan juga buat anak-anak saya. Dan saya khususkan apapun amal saya, mudah-mudahan tanpa kemas cita saya menerima. Benar-benar teman di alam kubur melimpah. Karena perjalanan kita yang paling panjang adalah perjalanan di alam kubur loh. Ya, yakin punya teman di alam kubur? Yakin gak? Loh, kita kadang-kadang bisa yakin hari ini, besok kita berbuat dosa, habis. Ya kan? Makanya mulai hari ini, ayo ibu, niatkan. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran nikmat. Memang gak enak ya jadi salat masuk perjalanan, gak enak. Gak enak ditinggal teman-teman, gak enak. Tapi itu Allah bilang apa? Baik. Yang jadi salat masuk tahun, pas saja saya masuk tuh 2012 ya. 2012 nih masuk bulan April. Bulan September, Oktober tuh PP 99 keluar. PP 99 keluar itu bunyinya apa? Semua narapidana tipikor, narkoba tidak mendapatkan remisi. Artinya nggak bisa, jangan mengharap hukuman 20 tahun bisa pulang 10 tahun, 8 tahun kayak Jessica kemarin tuh nggak bisa itu. Kalau ada PP 99 ya. Alhamdulillah ibu-ibu. Tahun 2022 10 tahun berselang. Jadi nasional bulan bebasnya bulan April. Masih 10 tahun, Masya Allah. Tanpa revisi, ya. Tiba-tiba tuh di bulan Mei PP 99-nya dicabut. Menurut ibu-ibu itu apes apa gimana dong? Selang sebulan yang mau bebas, dicabut PP 99. Kan kalau misalkan nyangkut di saya kan saya cuma jalanin 4 tahun 6 bulan. Ini kok giliran saya jalanin 10 tahun, bebas sebulan dicabut dari PP 99. Tapi Allah sudah kasih apa? Rasa gak iri sama orang lain, rasa gak pengen bersaing sama orang lain, rasa gak mau benci sama orang lain. Keluar ya Allah. Malah kadang-kadang teman-teman saya yang nggak mau busuk saya nih agak enak gitu loh kalau ketemu saya ketika saya bebas. Makanya tadi saya udah bilang ke Pak Sajen, nggak apa-apa Pak Sajen nggak busuk saya juga saya masih bersahabat gitu. Dan alhamdulillah doanya kan insya Allah menyertai. Karena saya kenal dengan ibu kemarin, ibu Pak Sajen ini juga kemarin ketemu saya di majelis taklim Tangerang kalau nggak salah ya, Masya Allah. Dan beliau orang baik, bersaksi ini tempat yang baik. Kadang-kadang kan orang tidak membusuk bukan karena nggak ingat. Pasti ada alasannya, dan saya kan udah terlatih sama Allah. Jangan menghakimi keputusan Allah terlalu cepat, karena kau nggak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi. Jadi kalau misalkan sekarang orang tak besuk, bagi saya nggak apa-apa, karena kan kita sudah mengetahui alasan yang dia miliki sendiri, dan Allah udah taruh di hati kita tuh, udah nggak usah benci.
Kalau benci, susah kita ngapal Al-Quran. Karena hafalan Al-Quran itu adalah masalah hafalan hati, bukan masalah otak. Makanya saya selalu ulang dari kajian ke kajian, kenapa anak-anak kecil lebih cepat menghafal Al-Quran? Karena hatinya anak-anak itu bersih. Ya, kalau ada iri sedikit gak lama. Saya punya pemarun tuh yang membersamai saya tuh, anaknya Bu Ustazah tuh, namanya Tisa. Paling berantem sama kakaknya, ya gak lebih 30 menit juga udah akur lagi. Betul ya? Paling juga cuma karena apa? Berebut kue, atau enggak berebut handphone karena pengen nyanyi tuh lagu pemarun, emang lagunya si Ustazah, anak Ustazah. Jadi udah, kita bersihin hati. Karena ingat, kalau orang menghina bukan kita yang terhina. Sesungguhnya orang yang menghina dia sedang menghina dirinya sendiri. Ya, orang yang menzalimimu, kita nggak rugi, kita malah untung. Ketika kita dizalimi, Allah mengatakan doa yang tidak pernah tidak dikabul adalah doa orang yang terzalimi, dan itu benar. Saya gak usah kalian lupain orang yang menzolimi, udah gak usah, jangan. Kadang-kadang kita begitu, ngeliat aja nanti, ya kan, belum tahu dia, ya Allah saya dizolimi banget, ya Allah saya doakan ya Allah orang yang menzolimi saya, ya Allah menerima balasan yang setimpal dalam hatinya, ya Allah celaka, ya kan, udah ketabrak, ya kan. Jangan kayak begitu ibu ya. Polisi, gak usah dikit lagi. Gak usah, karena sesungguhnya mereka itu telah menjadi jalan buat kita mendapatkan keberkahan. Orang yang menghina kita, ketika kita maafkan mereka, kita dapat pahala dari memaafkan orang lain. Dan Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya, Masya Allah. Ya, orang yang sedang menghancurkanmu, sesungguhnya mereka sedang mengubur dirinya sendiri. Karena apa? Karena kita ini nggak bisa dihancurkan dengan kata omongan orang. 1000 orang pun menjelek-jelekanmu. Kalau Allah bilang kun fayakun, yang mulia, yang mulia. Gak ada. Berikan ketetapanmu kepada Allah. Makanya kalau lagi salat, yang penting ketika mengatakan Allahu Akbar, jadikanlah Allah yang akbar di hati kita. Jangan menjadikan dunia ini akbar, karena dunia ini akan segera menghilang. Kalau nggak dunia yang menghilang, kita yang akan menghilang. Gak usah ngumpul-ngumpulin apa yang bakal hilang. Karena ibu-ibu kumpulin pun, ibu-ibu meninggal jadi wali.